Pada saat dikejar anjing, tubuh akan mengalami reaksi yaitu terkejut karena merasa mendapatkan ancaman yang berupa stimulus yaitu suara gonggongan. Stimulus akan mengaktifasi sistem syaraf somatik melalui reseptor sensorik yang ada di telinga. Kemudian stimulus akan disampaikan di sistem syaraf pusat yaitu otak. Lalu akan diproses dan akan dihasilkan suatu respon yang akan diteruskan ke efektor yaitu otot-otot rangka. Responnya berupa lari. Suatu gonggongan tersebut juga menyebabkan hormon adrenalin meningkat dan detak jantung akan menjadi cepat. Dikarenakan hormon adrenalin adalah salah satu hormon yang dihasilkan oleh tubuh saat menghadapi situasi berbahaya atau saat merasa terancam. Saat berlari, otot akan mengalami kontraksi. Kontraksi dibagi menjadi dua, yaitu kontraksi isometrik dan isotonik. Kontraksi otot isotonik berarti iso yang artinya tetap dan tonik yang artinya tegangan. Kontraksi otot isotonik sering juga disebut dengan kontraksi konsentrik. Kontraksi konsentrik adalah meningkatnya tonus atau tegangan otot disertai dengan penggerakan sendi sehingga terjadi pemendekan otot. Kontraksi ini dapat diartikan juga sebagai pemendekan otot. Sedangkan isometrik menurut bahasa adalah iso yang artinya tetap dan metrik yang artinya panjang. Dengan kata lain, kontraksi otot isometrik adalah kontraksi yang terjadi untuk meningkatkan tonus otot namun tidak disertai oleh pemanjangan atau pemendekan otot. Otot tidak memendek dikarenakan kontraksi terjadi ketika mengangkat beban melebihi kekuatan maksimum. Nah, saat berlari, terjadi mekanisme kontraksi keduanya. Kontraksi isometrik dalam usaha mempertahankan tungkai dan kontraksi isotonis yang menggerakkan tungkai kaki. Jaringan otot rangka merupakan penunjang utama gerakan atau bisa dikatakan sebagai alat gerak aktif yang bekerja sama dengan jaringan tulang. Salah satu fungsi dari jaringan otot adalah untuk membentuk gerakan yang timbul dari proses kontraksi. Gerakan tersebut timbul akibat dari ketegangan otot, hasil proses kontraksi, yang seterusnya akan diteruskan ke tulang melalui tendon. Saat kontraksi sarkomer pada otot akan menyempit dan menyebabkan zona A di bagian tengah pita A menjadi lebih kecil. Bersamaan dengan kejadian tersebut, serat otot akan memendek. Saat berlari, otot akan mengalami peningkatan massa total. Peningkatan tersebut disebut dengan hipertrofi otot. Hipertrofi merupakan proses peningkatan jumlah filamen aktin dan miosin yang menyebabkan pembesaran di setiap serabut otot. Hipertrofi terbagi menjadi dua tipe, yaitu yang pertama hipertrofi miofibrilar. Hipertrofi miofibrilar yaitu pertumbuhan komponen otot miofibril bagian dari serat otot miosit, serat otot pembentuk otot rangka. Miofibril sendiri berfungsi untuk membuat otot berkontraksi. Jika Anda mengalami hipertrofi miofibril, jumlah miofibril dalam otot pun bertambah, sehingga meningkatkan kepadatan dan kekuatan otot. Yang kedua itu ada hipertrofi sakroplasmik. Hipertrofi sakroplasmik ditandai dengan jumlah cairan sarkoplasma di dalam otot bertambah. Cairan ini adalah sumber energi yang mengelilingi miofibril di dalam otot. Cairan ini mengandung adenosin trifosfat, glikogen, kreatin fosfat, dan air. Kesimpulannya yaitu kondisi pada saat dikejar anjing berhubungan dengan sistem muskuloskeletal yaitu otot dan sendi. Jadi otot berkontraksi sedangkan sendi bekerja sama dengan tulang dan membentuk gerakan yaitu berlari. Pada kondisi ini yang terjadi adalah metabolisme kontraksi otot berupa interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP atau energi. Fosfokreatin merupakan persenyawaan fosfat berenergi tinggi yang terdapat dalam konsentrasi tinggi pada otot. Hal yang harus dilakukan jika dikejar anjing secara tiba-tiba. Para ahli dan ahli teknologi telah memberikan rekomendasi tentang cara menjaga diri agar terhindar dari serangan dari gigitan anjing. Hal yang harus dilakukan yaitu 1. Jangan panik. Pada dasarnya, anjing dan hewan lain takut pada manusia. Pada saat anjing agresif, menggonggong, dan menggerang, pasti tubuh akan merasa tidak tenang dan panik. Akan tetapi, jika berteriak, melambaikan tangan, bahkan melarikan diri, justru dapat memicu naluri
mangsa untuk menyerang. Maka dari itu, sebaiknya jika bertemu dengan anjing, tidak usah panik dan tetap tenang. 2. Jangan melakukan kontak mata langsung dengan anjing. Kontak langsung dengan mata anjing dapat membuat anjing menjadi agresif. Menatap anjing dapat diartikan sebagai ancaman dan alasan anjing untuk menyerang. Maka dari itu, sebaiknya jika bertemu dengan anjing, jangan menatap mata anjing secara langsung. 3. Memerintah anjing tersebut untuk pergi. Menyuruh anjing untuk pergi. Pastikan untuk menggunakan suara yang kuat dan percaya diri, tetapi tidak dengan nada tinggi dan memerintah. Perintah yang paling efektif adalah tidak dan mundur dengan nada tegas. Maka anjing akan takut dan pergi.